Baik, selamat pagi semuanya. Oke, Pak. Pagi, Pak. Sambil menunggu yang lain kita mulai aja ya. Ya, Pak. Baik, sehat semuanya. Puji Tuhan, sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, saya minta tolong satu orang memimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan kita supaya kegiatan kita diberikan kelancaran. Nah, siapa mungkin yang bisa membantu kita? Amal. Silakan. Ya, Doa, Amal. siapa? Atau Pak Ketua kelas yang baru? Amal Pak. Oh, Franky Pak. Franky Pak. Franky. Teguh. Ya, Oke, Frankie berdoa. boleh ayo dipimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama di Google Classmeet ini. Tuhan Kau memberkati kami, baik kesehatan, baik kekuatan kepada kami. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini kami dapat mengerti dan kami dapat memahami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Ya, nanti silakan untuk menyampaikan feedback atau pertanyaan atau apapun setelah tadi sudah sedikit membaca mungkin ya, karena pertemuan sebelumnya kan kita tidak jadi gitu, supaya hari ini kita bisa menyelesaikan materi pada hari ini mengenai denah kusen. Bisa Pak. Dan Enggak bisa besar sudah kalian. dibaca materinya kemarin? Sudah, ya. Oke, dan saya akan coba. Nah, kelihatan? Belum Pak, belum Pak. Sudah Pak, sudah Pak, sudah. Ya, Sudah, Pak. Sudah Pak. kelihatan materinya? Gambar Kelihatan, Pak. ini sesuai dengan yang di classroom. Ada screen-nya Pak. Kalau kurang besar nanti kita perbesar bisa. Nah, saya kira ini sudah cukup besar lah ya. Mulai dari bagian depan, yang namanya soft drawing sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa gambar itu adalah gambar kerja yang lengkap. Keterangannya lengkap, keterangan material seperti ini kita tahu bahwa material ini berarti terbuat dari beton gitu ya, bentuknya. Terus ini pintu lipat. Nah, terus ini ada ukurannya, ukuran dimensinya gitu ya. Nanti 300 ini dalam satuan senti, artinya 3 meter, 3 meter, 3 meter, 4 meter, ini totalnya 10. Terus yang lain, nah ini karena ini judulnya denah kusen, maka yang nanti akan kita bahas adalah denah penempatan kusennya. Oscar Franky mungkin bisa di saya mood ya, supaya lebih jelas. Baik, saya lanjutkan ini. Nah, di denah kusen itu hanya kode-kode mengenai jenis kusen yang ada di sini. Jadi misal di sini ada PJ1. PJ itu mungkin arsitek atau perencananya itu memberikan kode PJ ini mungkin artinya pintu jendela 1. Berarti ada PJ2. Nah, coba kita lihat PJ2 itu nanti di sebelah mana gitu. Apakah nanti di lantai 2 atau di mana gitu ya.
Yan saya mute ya, tolong jangan di unmute lagi nanti supaya suaranya tidak bias. Saya lanjutkan. Nah, PJ2 ternyata ada di lantai 2 kodenya. PJ2 ada di lantai 2. Berarti PJ1 itu terletak di lantai 1. Oke, nah ini PJ1. Terus ada P3, berarti ada P1. Bukan partai ya, ini P1, pintu 1 berarti. Pintu 1, pintu 2. Nah, kenapa kode-kode ini penting diletakkan di denah penempatan kusen? Supaya nanti yang membuat kusen, entah itu kusen yang terbuat dari kayu, atau terbuat dari UPVC, atau terbuat dari pintu PVC, pintu plastik dan lain sebagainya, itu bisa jelas gitu. Penempatan jendelanya juga di daerah mana gitu. Apakah gudang ini ada jendelanya atau tidak gitu ya. Atau ruang sholat ini ada berapa jendela, itu supaya jelas. Jadi fungsi penempatan denah kusen itu seperti itu. Lalu mungkin ada yang bertanya, loh Pak, apa bedanya dengan denah ruang? Hampir sama, tetapi denah penempatan kusen ini lebih detail. Detailnya adalah diberikan kode-kode seperti ini, PJ1. Kalau BV itu boven itu semacam jendela kecil yang ada di, kalian sering jumpai di kamar mandi, itu namanya boven. Terus kalau denah ruang kan biasanya ada tambahan kalau kamar tidur ya ada gambarnya bed dan sebagainya, walaupun tidak semua seperti itu ya. Tetapi kalau di denah ruang tidak ada tulisan PJ1, J3 gitu, tidak ada. Karena akan membuat bias nanti pengertiannya untuk denah ruang. Nah, kalau di denah kusen ini wajib. Nah, supaya apa? Supaya nanti yang melaksanakan itu tahu, oh PJ1 itu letaknya di sini, di pintu masuk ruang tamu gitu misalkan. Terus di PJ2 itu di pintu masuk di lantai 2. Atau P3 itu terletak di kamar bagian depan. Nah, itu perlu dan penting gitu ya. Itu penting. Kalau tidak ada kode-kodenya, nanti orang akan bingung, jangan-jangan salah menempatkan kusen. Karena apa? Bisa jadi P1 dan P2 ini itu terjadi perbedaan ukuran, lebar, tinggi dan lain sebagainya. Nah, dari mana kita tahu? Nah, biasanya setelah membuat gambar denah seperti ini dilengkapi dengan kode, maka yang selanjutnya perencana itu nanti akan membuat detail pintu dan jendela yang dimaksud. Misalkan PJ1. PJ1 ini kita lihat ya. Ini kan pintunya ada berapa? 1 atau 2? 2 ya. Nah, ini yang satu, ini yang kedua. Ya, jadi arah bukaannya ke dalam. Nah, kalau ini dari luar. Terus ada 2 jendela di sebelahnya, masing-masing kanan dan kiri. Nah, ini berarti dinamakan pintu jendela. Jendelanya ada di sebelah kanan dan kiri. Nah, kalian bisa membayangkan kalau kalian berdiri di depan teras ini, bisa membayangkan kira-kira bentuknya seperti apa gitu. Nah, coba setelah dibayangkan itu kita coba lihat. Nah, PJ1 itu seperti ini bentuknya. Nah, kita lihat ya, PJ1 ini seperti ini. Bisa membayangkan jendela di kanan kiri gitu ada ya, terus pintunya itu Bisa, Pak. Pintunya itu Bisa, ada Pak. 2. Ya, Bisa. ada 2 pintu, bukan 1 pintu. Nah, kalau dilihat secara detail itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita tahu. Ini pun didetailkan lagi dengan potongan. Kenapa, Pak? Ya, supaya lebih jelas. Kita lihat potongan yang ini. Potongan yang ke arah bawah ini. Lihat arah potongnya ke arah bawah. Mana hasilnya? Hasilnya adalah ini. Jadi ini lengkap. Oh, dari sini kita tahu bahwa tiap daun pintu itu lebarnya 72. Sama yang kanan juga. Yang kanan dan kiri juga 72. Saya lanjutkan ya. Terus ini ada jendela hidup. Jendela hidup itu jendela yang bisa dibuka dan ditutup. Dari mana tahu? Karena ini kita lihat, ini kusennya ya.
lalu masih ada panel lagi. Nah, ini panelnya. Berarti ini bisa dikatakan jendela hidup. Kalau jendela mati, itu tidak perlu panel seperti ini. Jadi mulai dari kusen itu langsung kaca. Coba saya kasih, coba ada contohnya enggak ya? Yang jendela apa? Detail kusen 1. Nah, nanti coba saya carikan. Tapi ini contoh jendela hidup. Jendela hidup itu seperti ini. Nah, ini ada panelnya seperti ini. Lalu ini adalah kaca. Pakai simbol V begini, kaca. Nah, kaca, nah kita coba lihat detailnya per detail. Detail sekali. Jadi kita bisa lihat bahwa ini kusen itu kalau ketika dipotong bentuk kayunya itu seperti ini. Ke sana apa? Tembok. Ini kan tembok ini, ya kan? Ini kan terletak di tembok. Ini kayu kusennya. Ini adalah jendelanya. Ini adalah jendelanya. Nah, dari sini kita tahu bahwa lebar total kusen jendela adalah 77. Mulai dari dimensi luar kusen ke kusen gitu ya. Terus yang sebelah sini adalah panel. Panel ini itu 12 cm. 12 cm. Panel kanan dan kiri. Panel yang dimaksud itu ini maksudnya. Ini dan ini. Ya. Terus di sini di tengah ini yang lebarnya 41 ini adalah penempatan kaca. Nah, ini kacanya ketika dipotong. Kacanya tipis, Pak. Iya, tipis. Jadi ini. Nah, jadi dari sini tukang kayu yang mengerjakan itu sudah detail ya, sudah tahu lah. Jadi posisinya seperti ini. Loh, Pak, yang jendela ini kenapa letaknya di bagian depan, tidak di tengah atau tidak di bagian belakang? Nah, kalau kita lihat strukturnya ini, berarti bukaan jendelanya itu kan mengarah keluar. Ya letaknya ya di depan sini lah. Nggak mungkin kalau diletakkan di bagian sini. Nah, kalau diletakkan di bagian sini nanti kalau dibuka, bukanya kemana? Ini kan nggak mungkin. Masa bukanya ke ruang tamu kan nggak mungkin ya. Berarti kan kalau ingin buka keluar, ya letaknya ya di bagian depan. Kalau di bagian tengah bagaimana? Ya tidak bisa dibuka. Coba bayangkan kalau jendela ini, daun jendela ini diletakkan di tengah. Nggak bisa. Lah tapi kan pintu kok di sebelah sini Pak, di bagian dalam beda dengan jendela. Ya iya karena pintu ini bukanya ke dalam. Kalau diletakkan di tengah ya pintunya tidak bisa terbuka karena tertahan oleh kayu kusen. Begitu pula dengan ketika ditempatkan di depan. Nah, pintu itu tidak bisa buka ke dalam, bukanya harus keluar gitu ya. Padahal secara keterangan denah ini jendela daun pintu ini membukanya ke arah dalam. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas penjelasan saya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kalau ada pertanyaan Jelas. langsung interupsi Apa? saja, tidak perlu menunggu. Terus Jelas, kita lanjut ke sini. Ini gambar apa, Pak? Ini kok modelnya ada begini. Ini adalah handle pintu yang ketika kalian membuka pintu itu diungkit atau dijungkit atau ditarik. Ini handle. Handle-nya ada berapa? 2 ya. Kalau tampak dari atas ya bentuknya seperti ini. Dalam dan luar sama. Nah, ini. Nah, Sama. ini menerangkan ada 2 pintu. Ini batas pintunya. Begitu pula dengan yang sini. Nah, ini arsiran tembok. Saya kira kalian di gambar teknik dulu sudah paham ya. Kalau ini arsiran potongan. Jadi apa yang dulu sudah kita pelajari di gambar teknik itu selalu akan kita bawa gitu. Sampai kalian nanti selesai mempelajari sipil gitu. Karena ini semuanya pasti akan dibawa. Nah, sekarang kita coba ke bagian samping. Nah, ini kan tadi kan potongan ke arah bawah. Ini. Nah, potongan ke arah samping. Berarti ini ke arah kiri ya. Ke arah kiri kita lihat. Ini ada potongan pintu dan potongan jendela. Nah, potongan pintu kita bisa lihat. Ini atasnya kan tembok ya, jelas tembok. Ini elevasinya sama. Nah, terus kita ke pintu. Ini kusen, kusen. Kusennya ini ukurannya 8 kali 12, 82. Kayunya 8, 12, lebarnya 8, tebalnya 12. Terus ini kita ke pintu. Pintu ini kan terbuat dari panel ya.
Ini panel yang bagian luar tebal, terus ini panel yang tipis. Pernah menjumpai pintu seperti ini? Pernah. Pernah ya. Itu di Pernah, rumah Pak. kalian Pernah. pasti ada. Itu ya. Nah, Di bagian sini biasanya ukurannya lebih, nah, ukuran yang cekung ini biasanya lebih tipis. Nah, terus yang ini itu biasanya tebal sama dengan yang daun pintu utama. Ini variasi sebenarnya. Ini fungsinya untuk apa? Ini digunakan ketika nanti yang membuat tukang kayu itu tahu, oh bentuk detail panelnya itu seperti ini. Gitu. Jadi di sini juga terlihat jelas. Gitu. Terus ini kaca. Di sini kalau di sini pakai logo biru gitu, pakai garis tebal biru. Kaca. Mana sih kok ada potongan kaca, Pak? Coba kita lihat. Nah, ini potongan ini kan menerobos kaca, ya kan? Nah, menerobos kaca. Kacanya di mana? Ya, kacanya ini. Sorry. Nah, ini kacanya ini. Ini kacanya. Kaca, gitu ya. Kacanya tipis, Pak. Kacanya Kaca biru, tipis. Pak. Tapi kan kalau di AutoCAD kan ini kan gambarnya pakai AutoCAD. Kadangkala layernya ini kalau terbaca ketebalan, tapi kalau di print sebenarnya tipis. Kaca kan biasanya kalau kaca umum itu di rumah ada yang tahu enggak berapa yang digunakan? Berapa mili tebalnya? Tahu, Pak. Berapa? Enggak tahu. Berapa ya? Biasanya Pakai ketebalannya tipis, 5 Pak. mili. 5 mm itu yang umum digunakan. 5 milimeter. Ya, kalau kaca Indomaret, Pak, atau Alfamart beda lagi, itu kaca tempered glass. Kalau kaca Tebal. spesifikasi itu biasanya lebih, ukurannya lebih sekitar 90 mili sampai 120. Perlu tebal, karena kalau enggak tebal nanti itu kan sering dibuka tutup, itu kan murni 100% kaca toh yang di pintu-pintu apa toko-toko itu. Nah, kalau rumah dikasih itu boleh, Mbak, boleh, tapi tingkat keamanannya menjadi kurang. Apalagi yang punya anak-anak gitu ya. Nah, apalagi kaca sering dibersihkan itu tak dikiranya itu tidak ada pintunya. Wah, sambil bawa kebetulan pas bawa batu ya jadi pecah gitu. Jadi biasanya jarang sekali. Kecuali kalau memang rumahnya itu dipagari tembok besar gitu ya, memang di situ sudah aman ya biasanya ada juga yang seperti itu, model seperti itu. Itu bebas ya. Bebas tergantung selera masing-masing. Nah, ini salah satu contoh soft drawing mengenai detail penempatan kusen. Jadi kusen ini kalau kalian menggambar, kalau PJ1 itu dikasih kode PJ1 ya berarti harus dibuat detailnya seperti ini. Jadi jangan sampai membuat denah saja PJ1 tapi tidak dibuat gambarnya. Itu nanti namanya bukan soft drawing. Orang yang melaksanakan itu jadi bingung loh, PJ1 itu detailnya seperti apa Pak Teni misalkan. Kalau Teni besok jadi pelaksana itu. Yo seperti itulah, seperti itu bagaimana kan harus dijelaskan. Kita tidak bisa ngomong seperti itu gitu. Jadi harus baik gambar kalau kita berbicara masalah teknis. Terus yang warna silang ini apa? Warna silang ini biasanya disebut kupingan. Kupingan itu dari bahasa Jawa atau kalau bahasa Indonesia telinga kusen. Kalau kusen kayu biasanya wajib pakai ini. Ini berfungsi sebagai perkuatan ketika menempel di tembok. Nah, supaya apa? Supaya kedudukannya bisa lebih stabil. Itu mengenai PJ1. Nah, sekarang kita coba ke model yang lain. Misalkan kalian mau yang mana ini? Ada P1, ada P3, ada BV. Mau lihat yang mana supaya kita kira-kira nanti gambarannya bisa lebih jelas lah. Bolehlah request yang mana? Ini ada banyak. G1. Yang mana? Boven. Yang Boven. Oh, tadi ada yang belum tahu mau tanya Boven ya. Coba kita lihat yang Boven. Boven itu detail kusen. Coba kita lihat di sini ada enggak Bovennya. Ini BV itu Boven. Nah, tadi saya jelaskan BV1 ada 8 unit. Nah,
Coba kalian coba kita lihat denahnya di sini. BV. BV ini ya. Jadi dia kita lihat model kacanya itu seperti apa. BV. BA-nya segini. Sekarang kita lihat BV. Yang menarik di sini adalah BV ini kita tahu ukurannya, ukuran dalam ya, dalam kacanya. Ini yang dikatakan jendela mati tadi. Kalau tadi kan jendela hidup, kalian coba lihat jendela hidup. Pasti ada bingkainya atau ada panelnya. Sementara jendela mati itu langsung ketika kusen itu langsung kaca. Nah, itu bedanya jendela mati dan hidup. Nah, ini ada dua potongan, ke arah bawah dan ke arah samping kanan. Nah, kalau samping kanan ini potongannya. Ini tembok-tembok, ini kayu kusen bovennya, kayu kusen boven. Terus ini yang menarik ada dua kaca. Loh, Pak, kacanya ini kok penempatannya di sini. Kita lihat kaca yang warna biru ini. Set sampai sini. Ini berarti perletakannya di bagian luar, dia seperti ini. Jadi arah udaranya nanti seperti apa, Pak? Arah udaranya nanti seperti ini. Lihat kursor mouse saya. Set masuk ke dalam terus ke sini. Nah, kalau keluar ya begini dia. Kenapa enggak dibuat 50-50 aja, Pak? Ya, tentunya ada pertimbangan gitu. Karena ini boven kan supaya kadang-kala kalau hujan itu kan meminimalisir rembesan air gitu ya. Atau kenapa tidak hanya satu kaca aja, Pak? Kalau ini misalkan untuk kamar mandi kan juga biasanya pakai boven. Nah, ini nanti bisa dijadikan apa? Tempat untuk mengintip. Nah, misalkan. Nah, jadi harus dibuat dua layer seperti ini. Umumnya begitu, yang normal begitu. Terus tampak dari bawah, kalau dipotong memanjang ke bawah. Jadi kan ada dua kaca nih tadi. Ya jadinya begini, kaca satu, kaca dua. Karena terletak di potongan di tengah-tengah ya jadinya begini. Nah, kayunya ini ukuran 6-12. Nah, ini 12. Ini temboknya. Nah, di sini kita bisa lihat panjang kacanya itu berapa? 60 gitu ya. Terus yang ini di sini sayangnya kurang detail ya, yang lebar kacanya berapa, tapi seharusnya ada. Nah, ini mengenai boven. Nah, ini kalau ini jendela mati atau hidup kalau melihat konstruksinya seperti ini? Hidup. Jendela hidup, Pak. Karena ada apa? Karena ada bingkainya. Panel-panelnya, panel. Panel atau bingkai. Ini juga jendela. Ini yang ruang apa? Ruang ibadah tadi untuk musola tadi. Ada 3 jendela. Coba kita lihat. 3 jendela bener nggak? Ya bener kan? Jadi ada 3 jendela. Betul, Pak. Ya ini detailnya ini seperti ini. Ya sampai sini dulu untuk kusen. Saya kira untuk semua kusen ya samalah. Setiap kali detailnya harus seperti itu. Coba kita lihat yang pintu. Pintu itu kayak apa tuh, Pak? Pintu yang pintu tunggal tadi. Mana ya? Ini pintu tunggalnya. Oke. Ya. Ini handle-nya terletak di sini, samping sini. Karena apa? Ya di sini dia posisinya. Nah, kalau pintu seperti ini terletak pintunya di sini berarti ini arah bukaannya kemana? Ke dalam. Nggak mungkin dibuka keluar karena dia terletak di sini. Posisi. Buat apa ke dalam aja? Oh iya benar. Nah, terus Pak, ini kusennya kok enggak Pak? Pintunya kenapa harus memakan kusen? Nah, nanti di rumah masing-masing coba pintunya dibuka. Nah, dilihat ini ada cekungan enggak? Nah, fungsi cekungan itu apa gitu ya. Kenapa ini pintunya tidak langsung aja dari kusen ke kusen, Pak? Ya kalau untuk menahan pintunya. Biar ada ganjel, Pak, pintunya. Supaya ketika pintu ditutup itu bisa ada apa? Ya dia bisa berhenti. Tertahan, Pak. Ya, daun pintunya itu bisa berhenti gitu loh. Kalau terletak di sini kan kalian pernah lihat pintu koboi enggak? Pintu bar itu loh yang bisa buka pernah. Nah, itu Oh ya, yang kalau pintu koboi, kalau istilahnya pintu koboi ya. Kalau kita lihat film-film koboi zaman dulu itu kan kalau buka pintu kan bebas ya. Pintunya itu kan tidak bisa berhenti sempurna. Dia kalau dibuka ya terus setelah itu dibanting pintunya ya orang di belakangnya bisa kena kan gitu kayak film komedi itu. Nah, ini tuh karena kusennya tidak dibuat cekungan seperti ini.
Nah, tentunya pintu kamar kalian kan atau pintu rumah depan kan tidak pakai pintu koboi loh. Kalau pakai pintu koboi kan lucu. Kecuali kalau Enggak, Pak. orang yang punya seni tinggi gitu ya. Apakah Teni punya punya apa impian seperti itu? Bisa Enggak ada, Pak, enggak ada. misalkan ya. Atau pintu di daerah rumah adat masing-masing itu ada yang model seperti itu. Saya kira tidak ada. Kalau pintu yang untuk konstruksi rumah atau pintu kelas sekalipun pasti ada apa bagian yang untuk penahan lah seperti ini. Nah, inilah fungsinya. Nah, sambil nanti dilihat ya tugasnya, coba lihat pintu rumah atau pintu kamar masing-masing. Coba dibuka itu di asrama atau di rumah. Nah, silahkan. Lalu dituliskan di kolom komentar nanti. Nah, itu Pak, atau bisa difoto. Pak, ini saya kok modelnya begini, ini bagaimana? Nah, saya kira itu menjadi diskusi kita yang menarik. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang punya apa kesimpulan? Silahkan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Nah, silakan. Ren. Maaf kalau salah, Pak. Jadi gini, Pak. Kenapa, Pak, gambar Dinakusen itu kok warnanya harus apakah warnanya itu harus kayak hijau atau itu kenapa nggak sesuai pintu itu warna coklat, warna kayu Oh, biar gitu. Ya. biar orang memahami gitu, Pak. Ya, terima Terima kasih, kasih. Pak. Pertanyaan teknis saja ya. Ini adalah gambar AutoCAD. AutoCAD itu kalian belum masuk AutoCAD ya. Nanti sebentar lagi kalian akan kita berikan kelas AutoCAD. Nah, AutoCAD itu perlu layer. Layer itu ibaratnya adalah bentar, ada masuk atau enggak ya? Oke. Saya ulangi. Layer itu semacam kalau kita menggambar manual itu seperti pensil. Nah, jadi kalau kita menggambar tembok dengan garis tebal itu kan perlu pensil 2B yang ukuran besar ya kan. Nah, terus untuk arsiran itu biasanya perlu yang kecil. Nah, di AutoCAD kita kan tidak beli pensil tapi menggunakan apa? Menggunakan layer. Nah, layer itu nanti akan dinamai macam-macam. Dinamai macam-macam. Macam-macamnya seperti apa gitu misalkan. Nanti saya kasih contoh di akhir sesi ini ya. Ketika nanti AutoCAD itu kenapa perlu layer gitu. Nah, ini misal tembok. Tembok itu oleh penggambarnya diberikan layer, dinamakan layer dinding gitu misalkan untuk menggambar dinding. Jadi nanti yang digunakan itu untuk layer dinding. Nah, diberikan warna lain biru supaya apa? Menjadi pembeda. Oh, yang tembok ini warnanya biru. Jadi ini masalah warna ini tidak ada hubungannya dengan SOP ini. Jadi mau dikasih warna pink ya boleh gitu ya, mau dikasih warna hitam ya boleh, tidak ada masalah. Ini hanya perencana atau drafter itu supaya bisa mengidentifikasi, membedakan. Oh, layer hijau itu apa gitu ya. Saya kira kayak warna seperti ini. Jadi kalau mau dikasih coklat ya silahkan, bebas-bebas saja. Kalau Teni mau menggambar, besok mau menggambar tidak setuju dengan warna hijau ya boleh, tidak ada masalah. Ini hanya sebagai kode pembeda saja. Nah, saya coba jelaskan di AutoCAD ya. AutoCAD itu supaya kalian kalau di rumah ada laptop atau ada apa komputer nanti kita bisa belajar sama-sama. Tapi selama belum ya nanti akan saya bagikan menggunakan video saja. Nah, maaf agak loadingnya agak lama ini AutoCAD-nya. Tapi kelihatan enggak ini AutoCAD-nya ini? Kelihatan, Pak, Nah, kelihatan. Kelihatan jelas. Oke. Hadi. Sebentar. Ini karena programnya cukup berat jadinya apa agak lama membukanya gitu ya. Tapi akan saya coba kasih lihat gitu ya. Kalau kita menggambar manual itu kita kan pakai pensil atau drawing pen. Jadi pensilnya tuh sudah ditata banyak begitu. Nah, seperti inilah. Itu waktu gambar tadi kan sudah saya kenalkan pensil. Nah, seperti ini kan. Ini ada pensil 1. Sorry. Nah, ada pensil 1, pensil 2, pensil 3. Ya kan? Nah, macam-macam. Ini ada ukurannya. Nah, yang ini ukurannya 0, berapa kali. Jadi kalau kita menggambar manual kan seperti itu. Nah, di AutoCAD ya sama. Kita perlu apa jenis-jenis pensil yang lain sesuai dengan ketebalannya.
Mana AutoCAD-nya? Sudah siap? Ah, siap, siap. Nah, sekarang kalian coba perhatikan yang ini. Kayaknya praktek apa gambar AutoCAD lewat sini oke ya. Kalian bisa mengikuti ya. Nah, ini kebetulan saya ambil contoh gambar Pak Daniel mengenai UPVC apa gambar sekolah kita gitu ya. Nah, ini sama drawing. Jadi ini perlu apa? Ini untuk apa? Ukurannya, terus ini Kalau detail SketchUp itu untuk apa? detail kacanya dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan layer. Kelihatan layer? Nah, ini. Kelihatan, Pak. Nah, ini warnanya macam-macam toh, merah, kuning, Kelihatan, hijau, di langit yang biru gitu ya. Ini mau diganti warna apa saja, boleh silahkan. Tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini. Mau ganti bagaimana? Ya terserah mau ganti warna apa. Bebas. Mau warna pink kak? Mana ada pink di sini? Pink ini misalnya. Berarti warna untuk membedakan aja ya Pak, hanya untuk Iya, biar warna itu memperbedakan. hanya sebagai penanda saja. Jadi misalkan ini, Siap. saya perlu membuat garis utama. Kan begini, ini kan harus pakai garis utama ini. Kalau kaca arsiran itu pakai arsiran yang berbeda. Nah, misal saya perlu garis utama, ya sudah, cari garis utama mana. Nah, kalau seperti ini kan kita harus buka. Tapi kalau warna itu dibedakan, oh garis utama itu saya ingat warnanya itu merah gitu misalkan. Oh berarti warnanya merah mana? Ini, langsung ketemu tek. Gitu. Tapi kalau misalkan arsir itu warnanya seingat saya hijau, cari yang warna hijau. Nah, tapi kalian bayangkan, apa jadinya kalau pembuat layer ini warnanya jadi dibuat putih semua? Bisa enggak? Bisa. Tapi yang terjadi apa? Yang gambar bingung. Kecuali kalau ini kan proses sudah mau apa? Sudah mau di print. Jadi warna-warna itu harus dinetralkan dulu jadi hitam. Kalau di sini AutoCAD dasarnya hitam, itu kalau putih di sini terbacanya itu hitam. Tapi kalau yang hitam terbacanya putih. Terbacanya putih. Jadi kurang lebih yang dimaksud pertanyaan Teni tadi, Teni dari sudah memahami ya. Jadi sebenarnya ini tidak masalah Ten, tidak masalah mau warna apa saja boleh. Ini hanya untuk membedakan saja. Bedakan saja. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Terima kasih Ten pertanyaan. Terima kasih Pak, terima kasih. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas. Jelas, Pak, jelas. Cukup jelas kita apa? Kita akhiri. Minta tolong dengan kasih siapa? Saya, Pak. Siapa? Aprian. Aprianus kenapa? Berdoa deh, Pak. Ngomong berdoa, boleh. Aprianus. Ini Aprianus kok namanya jadi Amalela nih. Saya juga penasaran artinya apa. Amalela. Iya. Oke, silakan dipimpin dalam doa. Aprianus alias Amalela. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kami mendapat kami sudah belajar Tuhan. Dan juga Pak Daniel yang memberikan materi tadi, materi yang kami dapat tadi bermanfaat bagi kehidupan. Mendoakan kami Tuhan, haleluya, amin. Ya. Amin. Mau foto dulu Pak? Amin. Kalau mau foto dibuka dulu kameranya semua. Terima kasih, Pak. Ya, kameranya. Kalau mau foto kita buka dulu kameranya semua. Kita foto kita. Oke Pak. Untuk update Foto. status. Ya, foto. Oke, iya. Semua. Nah, Pak maskernya dibuka sedikit boleh. Nah. John ini pasti sarapan ini. Mahir. Halo, asrama. Maaf semua. Oke. Yan William ini mana? Oke, kita ayo bebas ya. Oke, bebas. 3, 2, 1. Senyum lah. Oke. Tunggu fotonya di toko bangunan terdekat. Oke, Pak. Baik, terima kasih kesediaannya. Sampai jumpa lagi. Untuk yang belum bisa gabung online nanti setelah ini kita akan share di YouTube supaya bisa melihat dokumentasinya ya.
Oke, Siap. Pak. Kemudian hari juga boleh. Jadi setiap pertemuan kita pasti Ya, Pak. rekam di dalam YouTube. Baik, selamat siang, Tuhan berkati. Bye. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, Pak. Pagi, Pak. Sambil menunggu yang lain kita mulai aja ya. Ya, Pak. Baik, sehat semuanya. Puji Tuhan, sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya. Saya minta tolong satu orang memimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan kita supaya kegiatan kita diberikan kelancaran. Nah, siapa mungkin yang bisa membantu kita? Amal. Silakan. Ya. Doa, Amal. Siapa? Atau Pak Ketua kelas yang baru? Amal, Pak. Oh, Frankie, Pak. Frankie, Pak. Frankie. Teguh. Ya, Oke, Frankie. Frankie berdoa. boleh ayo dipimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama di Google Classmeet ini. Tuhan Kau memberkati kami, baik kesehatan, baik kekuatan kepada kami. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini kami dapat mengerti dan kami dapat memahami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Ya, nanti silakan untuk menyampaikan feedback atau pertanyaan atau apapun setelah tadi sudah sedikit membaca mungkin ya, karena pertemuan sebelumnya kan kita tidak jadi gitu, supaya hari ini kita bisa menyelesaikan materi pada hari ini mengenai Dina Kusen. Bisa, Pak. Dan Enggak bisa baca? dengar suara Sudah kalian, dibaca Mar. materinya kemarin? Sudah, ya. Oke, dan saya akan coba. Nah, kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, Sudah, Pak. Sudah, Pak. kelihatan materinya? Gambar Kelihatan, Pak. ini sesuai dengan yang di classroom. Ada screen-nya, Pak. Kalau kurang besar nanti kita perbesar, bisa. Nah, saya kira ini sudah cukup besar lah ya. Mulai dari bagian depan, yang namanya soft drawing sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa gambar itu adalah gambar kerja yang lengkap. Nah, keterangannya lengkap, keterangan material seperti ini kita tahu bahwa material ini berarti terbuat dari beton, gitu ya, gambarnya. Terus ini pintu lipat. Nah, terus ini ada ukuran-ukurannya, ukuran dimensinya. Gitu. Yang 300 ini dalam satuan senti, artinya 3 meter, 3 meter, 3 meter, 4 meter, totalnya 10. Terus yang lain, nah ini karena ini judulnya Dina Kusen, maka yang nanti akan kita bahas adalah Dina penempatan kusennya. Oscar Frankie mungkin bisa di saya mute ya, supaya lebih jelas. Baik, saya lanjutkan ini. Nah, di denah kusen itu hanya kode-kode mengenai jenis kusen yang ada di sini. Jadi misal di sini ada PJ1. PJ itu mungkin arsitek atau
perencananya itu apa memberikan kode PJ ini mungkin artinya pintu jendela 1. Berarti ada PJ 2. Nah, coba kita lihat PJ 2 itu nanti di sebelah mana gitu. Apakah nanti di lantai 2 atau di mana gitu ya. Yan, saya mute ya, tolong jangan di unmute lagi nanti supaya suaranya tidak bias. Saya lanjutkan. Nah, PJ2 ternyata ada di lantai 2 kodenya. PJ2 ada di lantai 2. Berarti PJ1 itu terletak di lantai 1. Oke, nah ini PJ1. Terus ada P3, berarti ada P1. Bukan partai ya, ini P1, pintu 1 berarti. Pintu 1, pintu 2. Nah, kenapa kode-kode ini penting diletakkan di denah penempatan kusen? Supaya nanti yang membuat kusen, entah itu kusen yang apa terbuat dari kayu, atau terbuat dari UPVC, atau terbuat dari apa? Dari pintu PVC, pintu plastik dan lain sebagainya itu bisa jelas gitu. Penempatan jendelanya juga di daerah mana gitu. Apakah gudang ini ada jendelanya atau tidak gitu. Atau apa ruang sholat ini ada berapa jendela itu supaya jelas. Jadi fungsi penempatan denah kusen itu seperti itu. Lalu mungkin ada yang bertanya, loh Pak, apa bedanya dengan denah ruang? Hampir sama, tetapi denah penempatan kusen ini lebih detail. Detailnya adalah diberikan kode-kode seperti ini, PJ1. Kalau BV itu boven itu semacam jendela kecil yang ada di, kalian sering jumpai di kamar mandi itu namanya boven. Terus kalau denah ruang kan biasanya ada tambahan apa, kalau kamar tidur ya ada gambarnya bed dan sebagainya, walaupun tidak semua seperti itu ya. Tetapi kalau di denah ruang tidak ada tulisan PJ1, J3 gitu, tidak ada. Karena akan membuat bias nanti apa pengertiannya untuk denah ruang. Nah, kalau di denah kusen ini wajib. Nah, supaya apa? Supaya nanti yang melaksanakan itu tahu, oh PJ1 itu letaknya di sini, di pintu masuk ruang tamu gitu misalkan. Terus di PJ2 itu di pintu masuk di lantai 2. Atau P3 itu terletak di kamar bagian depan. Nah, itu perlu dan penting gitu ya. Itu penting. Kalau tidak ada kode-kodenya, nanti orang akan bingung, jangan-jangan salah menempatkan kusen. Karena apa? Bisa jadi P1 dan P2 ini itu apa terjadi perbedaan ukuran, lebar, tinggi dan lain sebagainya. Nah, dari mana kita tahu? Nah, biasanya setelah membuat gambar denah seperti ini dilengkapi dengan kode, maka yang selanjutnya perencana itu nanti akan membuat detail pintu dan jendela yang dimaksud. Misalkan PJ1. PJ1 ini kita lihat ya. Ini kan pintunya ada berapa? 1 atau 2? 2 ya. Nah, ini yang satu, ini yang kedua. Ya, jadi arah bukaannya ke dalam. Nah, kalau ini dari luar. Terus ada 2 jendela di sebelahnya, masing-masing kanan dan kiri. Nah, ini berarti dinamakan pintu jendela. Jendelanya ada di sebelah kanan dan kiri. Nah, kalian bisa membayangkan kalau kalian berdiri di depan teras ini, bisa membayangkan kira-kira bentuknya seperti apa gitu. Nah, coba setelah dibayangkan itu kita coba lihat. Nah, PJ1 itu seperti ini bentuknya. Nah, kita lihat ya, PJ1 ini seperti ini. Bisa membayangkan jendela di kanan kiri gitu ada ya, terus pintunya itu Bisa, Pak. Pintunya itu Bisa, ada Pak. 2. Ya, Bisa. ada 2 pintu, bukan 1 pintu. Nah, kalau dilihat secara detail itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita tahu. Ini pun didetailkan lagi dengan potongan. Kenapa, Pak? Ya, supaya lebih jelas. Kita lihat potongan yang ini. Potongan yang ke arah bawah ini. Lihat arah potongnya ke arah bawah. Mana hasilnya? Hasilnya adalah ini. Jadi ini lengkap.
Oh, dari sini kita tahu bahwa tiap daun pintu itu lebarnya 72. Sama yang kanan juga. Yang kanan dan kiri juga 72. Saya lanjutkan ya. Terus ini ada apa jendela hidup. Jendela hidup itu jendela yang bisa dibuka dan ditutup. Dari mana tahu? Karena ini kita lihat, ini kusennya ya. Lalu masih ada panel lagi. Nah, ini panelnya. Berarti ini bisa dikatakan jendela hidup. Kalau jendela mati itu tidak perlu panel seperti ini. Jadi mulai dari kusen itu langsung kaca. Coba saya kasih coba ada contohnya enggak ya? Yang jendela apa? Kusen satu. Nah, nanti coba saya carikan. Tapi ini contoh jendela hidup. Jendela hidup itu seperti ini. Nah, ini ada panelnya seperti ini. Lalu ini adalah kaca. Pakai simbol V begini kaca. Nah, kaca. Nah, kita coba lihat detailnya per detail. Detail sekali. Jadi kita bisa lihat bahwa ini kusen itu kalau ketika dipotong bentuk kayunya itu seperti ini. Ke sana apa? Tembok. Ini kan tembok ini, ya kan? Ini kan terletak di tembok. Ini kayu kusennya. Ini adalah jendelanya. Ini adalah jendelanya. Nah, dari sini kita tahu bahwa lebar total kusen jendela adalah 77. Mulai dari dimensi luar kusen ke kusen gitu ya. Terus yang sebelah sini adalah panel. Panel ini itu 12 cm. 12 cm. Panel kanan dan kiri. Panel yang dimaksud itu ini maksudnya. Ini dan ini. Ya. Terus di sini di tengah ini yang lebarnya 41 ini adalah penempatan kaca. Nah, ini kacanya ketika dipotong. Kacanya tipis, Pak. Iya, tipis. Jadi ini. Nah, jadi dari sini tukang kayu yang mengerjakan itu sudah detail ya, sudah tahu lah. Jadi posisinya seperti ini. Loh, Pak, yang jendela ini kenapa letaknya di bagian depan, tidak di tengah atau tidak di bagian belakang? Nah, kalau kita lihat strukturnya ini, berarti bukaan jendelanya itu kan mengarah keluar. Ya letaknya ya di depan sini lah, tidak mungkin kalau diletakkan di bagian sini. Nah, kalau diletakkan di bagian sini nanti kalau dibuka, bukanya kemana? Ini kan tidak mungkin. Masa bukanya ke ruang tamu kan tidak mungkin ya. Berarti kan kalau ingin buka keluar, ya letaknya ya di bagian depan. Kalau di bagian tengah bagaimana? Ya tidak bisa dibuka. Coba bayangkan kalau jendela ini, daun jendela ini diletakkan di tengah. Tidak bisa. Lah tapi kan pintu kok di sebelah sini Pak, di bagian dalam beda dengan jendela. Ya iya karena pintu ini bukanya ke dalam. Kalau diletakkan di tengah ya pintunya tidak bisa terbuka karena tertahan oleh kayu kusen. Begitu pula dengan ketika ditempatkan di depan. Nah, pintu itu tidak bisa buka ke dalam, bukanya harus keluar gitu ya. Padahal secara keterangan denah ini jendela daun pintu ini membukanya ke arah dalam. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas penjelasan saya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kalau ada pertanyaan Jelas. langsung interupsi Apa? saja, tidak perlu menunggu. Terus Jelas, kita lanjut ke sini. Ini gambar apa, Pak? Ini kok modelnya ada begini. Ini adalah handle pintu yang ketika kalian membuka pintu itu diungkit atau dijungkit atau ditarik. Ini handle. Handle-nya ada berapa? 2 ya. Kalau tampak dari atas ya bentuknya seperti ini. Dalam dan luar sama. Nah, ini. Nah, Sama. ini menerangkan ada 2 pintu. Ini batas pintunya. Begitu pula dengan yang sini. Nah, ini arsiran tembok. Saya kira kalian di gambar teknik dulu sudah paham ya. Kalau ini arsiran potongan. Jadi apa yang dulu sudah kita pelajari di gambar teknik itu selalu akan kita bawa gitu. Sampai kalian nanti selesai mau pelajari sipil gitu. Karena ini semuanya pasti akan dibawa. Nah, sekarang kita coba ke bagian samping. Nah, ini kan tadi kan potongan ke arah bawah ini. Nah, potongan ke arah samping. Berarti ini ke arah kiri ya. Ke arah kiri kita lihat. Ini ada potongan pintu dan potongan jendela.
Nah, potongan pintu kita bisa lihat. Ini atasnya kan tembok ya, jelas tembok. Ini elevasinya sama. Nah, terus kita ke pintu. Ini kusen, kusen. Kusennya ini ukurannya 8 kali 12, 82. Kayunya 8 12, lebarnya 8, tebalnya 12. Terus ini kita ke pintu. Pintu ini kan terbuat dari panel ya. Ini panel yang bagian luar tebal, terus ini panel yang tipis. Pernah menjumpai pintu seperti ini? Pernah. Pernah ya. Itu di Pernah, Pak. kalian Pernah. pasti ada. Itu ya. Nah, Di bagian sini biasanya ukurannya lebih nah, ukuran yang cekung ini biasanya lebih tipis. Nah, terus yang ini itu biasanya tebal sama dengan yang daun pintu utama. Ini variasi sebenarnya. Ini fungsinya untuk apa? Ini digunakan ketika nanti yang membuat tukang kayu itu tahu, oh, bentuk detail panelnya itu seperti ini. Gitu. Jadi di sini juga terlihat jelas. Gitu. Terus ini kaca. Di sini kalau di sini pakai logo biru gitu, pakai garis tebal biru. Kaca. Mana sih kok ada potongan kaca, Pak? Coba kita lihat. Nah, ini potongan ini kan menerobos kaca, ya kan? Nah, menerobos kaca. Kacanya di mana? Ya, kacanya ini. Sorry. Nah, ini kacanya ini. Ini kacanya. Kaca, gitu ya. Kacanya tipis Pak. Kacanya Biru, tipis. Pak. Tapi kan kalau di AutoCAD kan ini kan gambarnya pakai AutoCAD. Kadangkala layernya ini kalau terbaca ketebalan, tapi kalau di print sebenarnya tipis. Kaca kan biasanya kalau kaca umum itu di rumah ada yang tahu enggak berapa yang digunakan? Berapa mili tebalnya? Tahu Pak. Berapa? Enggak tahu. Berapa ya? Biasanya ketebalannya tipis, 5 Pak. mili. 5 mm itu yang umum digunakan. 5 mm. Nah, kalau kaca Indomaret Pak atau Alfamart beda lagi, itu kaca tempered glass. Kalau kaca spesifikasi itu biasanya lebih, ukurannya lebih sekitar 90 mili sampai 120. Perlu tebal, karena kalau enggak tebal nanti itu kan sering dibuka tutup, itu kan murni 100% kaca toh yang di pintu-pintu toko-toko itu. Nah, kalau rumah dikasih itu boleh Mbak, boleh, tapi tingkat keamanannya menjadi kurang. Apalagi yang punya anak-anak gitu ya. Nah, apalagi kaca sering dibersihkan itu tak dikiranya itu tidak ada pintunya. Wah, sambil kebetulan pas bawa batu ya jadi pecah gitu. Jadi biasanya jarang sekali. Kecuali kalau memang rumahnya itu dipagari tembok besar gitu ya, memang di situ sudah aman ya biasanya ada juga yang seperti itu, model seperti itu. Itu bebas ya. Bebas tergantung selera masing-masing. Nah, ini salah satu contoh shop drawing mengenai detail penempatan kusen. Jadi kusen ini kalau kalian menggambar, kalau PJ1 itu dikasih kode PJ1 ya berarti harus dibuat detailnya seperti ini. Jadi jangan sampai membuat dinas saja PJ1 tapi tidak dibuat gambarnya. Itu nanti namanya bukan shop drawing. Orang yang melaksanakan itu jadi bingung loh, PJ1 itu detailnya seperti apa Pak Teni misalkan. Kalau Teni besok jadi pelaksana itu. Yo seperti itulah, seperti itu bagaimana kan harus dijelaskan. Kita tidak bisa ngomong seperti itu gitu. Jadi harus baik gambar kalau kita berbicara masalah teknis. Terus yang warna silang ini apa? Warna silang ini biasanya disebut kupingan. Kupingan itu dari bahasa Jawa. Atau kalau bahasa Indonesia telinga kusen. Kalau kusen kayu biasanya wajib pakai ini. Ini berfungsi sebagai perkuatan ketika menempel di tembok. Nah, supaya apa? Supaya kedudukannya bisa lebih stabil. Itu mengenai PJ1. Nah, sekarang kita coba ke model yang lain. Misalkan kalian mau yang mana ini? Ada P1, ada P3, ada BV. Mau lihat yang mana supaya kita kira-kira nanti gambarannya bisa lebih jelas lah. Bolehlah request yang mana? Ini ada banyak. G1. Yang mana? Boven. Yang Boven. Oh, tadi ada yang belum tahu mau tanya Boven ya. Coba kita lihat yang Boven. Boven itu detail kusen. Coba kita lihat di sini ada enggak Bovennya.
Ini BV, BV itu boven. Nah, tadi saya jelaskan BV 1 ada 8 unit. Nah, coba kalian coba kita lihat denahnya di sini. BV, BV ini ya. Jadi dia kita lihat model kacanya itu seperti apa. BV, dia hanya segini. Sekarang kita lihat BV. Yang menarik di sini adalah BV ini kita tahu ukurannya, ukuran dalam ya, dalam kacanya. Ini yang dikatakan jendela mati tadi. Kalau tadi kan jendela hidup, kalian coba lihat jendela hidup. Pasti ada bingkainya atau ada panelnya. Sementara jendela mati itu langsung ketika kusen itu langsung kaca. Nah, itu bedanya jendela mati dan hidup. Nah, ini ada dua potongan, ke arah bawah dan ke arah samping kanan. Nah, kalau samping kanan ini potongannya. Ini tembok-tembok, ini kayu kusen bovennya. Kayu kusen boven. Terus ini yang menarik ada dua kaca. Loh, Pak, kacanya ini kok penempatannya di sini. Kita lihat kaca yang warna biru ini. Set sampai sini. Ini berarti perletakannya di bagian luar, dia seperti ini. Jadi arah udaranya nanti seperti apa, Pak? Arah udaranya nanti seperti ini. Lihat kursor mouse saya. Set masuk ke dalam terus ke sini. Nah, kalau keluar ya begini dia. Kenapa enggak dibuat 50-50 aja, Pak? Ya, tentunya ada pertimbangan gitu. Karena ini boven kan supaya kadang-kala kalau hujan itu kan meminimalisir rembesan air gitu ya. Atau kenapa tidak hanya satu kaca aja, Pak? Kalau ini misalkan untuk kamar mandi kan juga biasanya pakai boven. Nah, ini nanti bisa dijadikan apa? Tempat untuk mengintip. Nah, misalkan. Nah, jadi harus dibuat dua layer seperti ini. Umumnya begitu, yang normal begitu. Terus tampak dari bawah, kalau dipotong memanjang ke bawah. Jadi kan ada dua kaca nih tadi. Ya jadinya begini, kaca satu, kaca dua. Karena terletak di potongan di tengah-tengah ya jadinya begini. Nah, kayunya ini ukuran 6-12. Nah, ini 12. Ini temboknya. Nah, di sini kita bisa lihat panjang kacanya itu berapa? 60 gitu ya. Terus yang ini di sini sayangnya kurang detail ya, yang lebar kacanya berapa, tapi seharusnya ada. Nah, ini mengenai boven. Nah, ini kalau ini jendela mati atau hidup kalau melihat konstruksinya seperti ini? Hidup. Jendela hidup, Pak. Karena ada apa? Karena ada bingkainya. Panel-panelnya, Panel atau bingkai. Ini juga jendela. Ini yang ruang apa? Ruang ibadah tadi untuk musola tadi. Ada 3 jendela. Coba kita lihat. 3 jendela bener nggak? Ya bener kan? Ada 3 jendela. Betul, Pak. Ya, ini detailnya ini seperti ini. Ya, sampai sini dulu untuk kusen. Saya kira untuk semua kusen ya samalah. Setiap kali detailnya harus seperti itu. Coba kita lihat yang pintu. Pintu tuh kayak apa tuh, Pak? Pintu tunggal tadi. Mana ya? Ini pintu tunggalnya. Oke. Ya. Ini handle-nya terletak di sini, samping sini. Karena apa? Ya di sini dia posisinya. Nah, kalau pintu seperti ini terletak pintunya di sini, berarti ini arah bukaannya kemana? Ke dalam. Nggak mungkin dibuka keluar karena dia terletak di sini. Posisi. Betul, ke dalam aja. Oh iya benar. Nah, terus Pak, ini kusennya kok enggak Pak? Pintunya kenapa harus memakan kusen? Nah, nanti di rumah masing-masing coba pintunya dibuka. Nah, dilihat ini ada cekungan enggak? Nah, fungsi cekungan itu apa gitu ya. Kenapa ini pintunya tidak langsung aja dari kusen ke kusen, Pak? Ya kalau Untuk menahan pintunya. Biar ada ganjel, Pak, pintunya. Supaya ketika pintu ditutup itu bisa ada apa? Ya dia bisa berhenti. Tertahan, Ya, daun pintunya itu bisa berhenti gitu loh. Kalau terletak di sini kan kalian pernah lihat pintu koboi enggak? Pintu bar itu loh yang bisa buka. Pernah. Nah, itu Oh ya, yang kalau pintu koboi, kalau istilahnya pintu koboi ya. Kalau kita lihat film-film koboi zaman dulu itu kan kalau buka pintu kan bebas ya. Pintunya itu kan tidak bisa berhenti sempurna. Dia kalau dibuka ya terus setelah itu dibanting pintunya ya orang di belakangnya bisa kena kan gitu, kayak film komedi itu. Nah, ini tuh karena kusennya tidak dibuat cekungan seperti ini.
Nah, tentunya pintu kamar kalian kan atau pintu rumah depan kan tidak pakai pintu koboi loh. Kalau pakai pintu koboi kan lucu. Kecuali kalau Enggak, Pak. orang yang punya seni tinggi gitu ya. Apakah Teni punya punya impian seperti itu? Bisa Enggak ada, jadi Pak, enggak ada. misalkan ya. Atau pintu di daerah rumah adat masing-masing itu ada yang model seperti itu. Saya kira tidak ada. Kalau pintu yang untuk konstruksi rumah atau pintu kelas sekalipun pasti ada bagian yang untuk penahan lah seperti ini. Nah, inilah fungsinya. Nah, sambil nanti dilihat ya tugasnya, coba lihat pintu rumah atau pintu kamar masing-masing. Coba dibuka itu di asrama atau di rumah. Nah, silahkan. Lalu dituliskan di kolom komentar nanti. Nah, itu Pak, atau bisa difoto. Pak, ini saya kok modelnya begini, ini bagaimana? Nah, saya kira itu menjadi diskusi kita yang menarik. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang punya kesimpulan? Silahkan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Nah, silakan. Ren. Maaf kalau salah, Pak. Jadi gini, Pak. Kenapa, Pak, gambar Dina Kusen itu kok warnanya harus apakah warnanya itu harus kayak hijau atau itu kenapa nggak sesuai pintu itu warna coklat, warna kayu Oh, biar gitu. Ya. orang memahami gitu, Pak. Ya, terima Terima kasih, kasih. Pak. Pertanyaan teknis saja ya. Ini adalah gambar AutoCAD. AutoCAD itu kalian belum masuk AutoCAD ya. Nanti sebentar lagi kalian akan kita berikan kelas AutoCAD. Nah, AutoCAD itu perlu layer. Layer itu ibaratnya adalah bentar, ada masuk atau enggak ya? Oke. Saya ulangi. Layer itu semacam kalau kita menggambar manual itu seperti pensil. Nah, jadi kalau kita menggambar tembok dengan garis tebal itu kan perlu pensil 2B yang ukuran besar ya kan. Nah, terus untuk arsiran itu biasanya perlu yang kecil. Nah, di AutoCAD kita kan tidak beli pensil tapi menggunakan apa? Menggunakan layer. Nah, layer itu nanti akan dinamai macam-macam. Dinamai macam-macam. Macam-macamnya seperti apa gitu misalkan. Nanti saya kasih contoh di akhir sesi ini ya. Ketika nanti AutoCAD itu kenapa perlu layer gitu. Nah, ini misal tembok. Tembok itu oleh penggambarnya diberikan layer, dinamakan layer dinding gitu misalkan untuk menggambar dinding. Jadi nanti yang digunakan itu untuk layer dinding. Nah, diberikan warna lain biru supaya apa? Menjadi pembeda. Oh, yang tembok ini warnanya biru. Jadi ini masalah warna ini tidak ada hubungannya dengan SOP ini. Jadi mau dikasih warna pink ya boleh gitu ya, mau dikasih warna hitam ya boleh, tidak ada masalah. Ini hanya perencana atau drafter itu supaya bisa mengidentifikasi, membedakan. Oh, layer hijau itu apa gitu ya. Saya kira kayak warna seperti ini. Jadi kalau mau dikasih coklat ya silahkan, bebas-bebas saja. Kalau Teni mau menggambar, besok mau menggambar tidak setuju dengan warna hijau ya boleh, tidak ada masalah. Ini hanya sebagai kode pembeda saja. Nah, saya coba jelaskan di AutoCAD ya. AutoCAD itu supaya kalian kalau di rumah ada laptop atau ada komputer, nanti kita bisa belajar sama-sama. Tapi selama belum ya nanti akan saya bagikan menggunakan video saja. Nah, maaf agak loadingnya agak lama ini AutoCAD-nya. Tapi kelihatan enggak ini AutoCAD-nya ini? Kelihatan, Pak, Kelihatan, Pak. Kelihatan jelas. Oke. Sebentar, ini karena programnya cukup berat, jadinya agak lama membukanya gitu ya. Tapi akan saya coba kasih lihat gitu ya. Kalau kita menggambar manual itu kita kan pakai pensil atau drawing pen. Jadi pensilnya tuh sudah ditata banyak begitu. Nah, seperti inilah. Itu waktu gambar tadi kan sudah saya kenalkan seperti itu. Nah, seperti ini kan. Ini ada pensil 1. Sorry. Nah, ada pensil 1, pensil 2, pensil 3. Ya kan? Nah, macam-macam. Ini ada ukurannya. Nah, yang ini ukurannya 0, berapa kali. Jadi kalau kita menggambar manual kan seperti itu. Nah, di AutoCAD ya sama. Kita perlu jenis-jenis pensil yang lain sesuai dengan ketebalannya.
Mana AutoCAD-nya? Sudah siap? Ah, siap, siap. Nah, sekarang kalian coba perhatikan yang ini. Kayaknya praktek gambar AutoCAD lewat sini oke ya. Kalian bisa mengikuti ya. Nah, ini kebetulan saya ambil contoh gambar Pak Daniel mengenai UPVC gambar sekolah kita gitu ya. Nah, ini sama drawing. Jadi ini perlu ini untuk ukurannya, terus ini Kalau detail SketchUp itu untuk apa? detail kacanya dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan layer. Kelihatan layer? Nah, ini. Kelihatan, Pak. Nah, ini warnanya macam-macam toh, merah, kuning, Kelihatan, hijau, di langit yang biru gitu ya. Ini mau diganti warna apa saja, boleh, silahkan. Tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini. Mau ganti bagaimana? Ya terserah mau ganti warna apa. Bebas. Mau warna pink kak? Mana ada pink di sini? Pink ini misalnya. Berarti warna untuk membedakan aja ya Pak? Hanya untuk Iya, biar warna itu hanya sebagai penanda saja. Jadi misalkan ini, Siap. saya perlu membuat garis utama. Kan begini, ini kan harus pakai garis utama ini. Kalau kaca arsiran itu pakai arsiran yang berbeda. Nah, misal saya perlu garis utama, ya sudah, cari garis utama mana. Nah, kalau seperti ini kan kita harus buka. Tapi kalau warna itu dibedakan, oh garis utama itu saya ingat warnanya itu merah gitu misalkan. Oh berarti warnanya merah mana? Ini, langsung ketemu tek. Gitu. Tapi kalau misalkan arsir itu warnanya seingat saya hijau, cari warna hijau. Nah, tapi kalian bayangkan, apa jadinya kalau pembuat layer ini warnanya jadi dibuat putih semua? Bisa enggak? Bisa. Tapi yang terjadi apa? Yang gambar bingung. Kecuali kalau ini kan proses sudah mau Sudah mau di print. Jadi warna-warna itu harus dinetralkan dulu jadi hitam. Kalau di sini AutoCAD dasarnya hitam, itu kalau putih di sini terbacanya itu hitam. Tapi kalau yang hitam terbacanya putih. Jadi kurang lebih yang dimaksud pertanyaan Teni tadi, Teni sudah memahami ya. Jadi sebenarnya ini tidak masalah tidak masalah mau warna Sudah, saja Pak, sudah boleh. Ini memahami. hanya untuk membedakan saja. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Terima kasih Ten pertanyaan. Terima kasih Pak, terima kasih. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas. Jelas, Pak, jelas. Cukup jelas kita kita akhiri. Minta tolong dengan kasih siapa? Saya, Pak. Siapa? Aprian. Aprianus kenapa? Mau berdoa deh, Pak. Ngomong berdoa, boleh. Aprianus. Ini Aprianus kok namanya jadi Amalela nih, saya juga penasaran artinya apa. Alhamdulillah. Iya. Oke, silakan dipimpin dalam doa. Aprianus alias Amalela. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kami. Malam dapat kami sudah belajar Tuhan. Dan juga pada Daniel yang memberikan materi tadi. Materi yang kami dapat tadi bermanfaat bagi kehidupan. Mendoakan kami Tuhan, haleluya, amin. Ya. Amin. Mau foto dulu kan? Amin. Kalau mau foto dibuka dulu kameranya semua. Terima kasih, Pak. Ya, kameranya. Kalau mau foto kita buka dulu kameranya semua. Kita foto kita. Oke Pak. Untuk update status. Ya, foto. Oke, iya. Semua. Nah, Pak maskernya dibuka sedikit boleh. Nah. John ini pasti sarapan ini. Mahir. Halo, asrama. Maaf semua. Oke. Yan William ini mana? Oke, kita bebas ya. Bebas 3, 2, 1. Senyum lah. Oke. Tunggu fotonya di toko bangunan terdekat. Oke, Pak. Baik, terima kasih kesediaannya. Sampai jumpa lagi. Untuk yang belum bisa gabung online nanti setelah ini kita akan share di YouTube supaya bisa melihat dokumentasinya ya.
Oke, Di Siap. Pak. kemudian hari juga boleh. Jadi setiap pertemuan kita pasti Ya, Pak. rekam di dalam YouTube. Baik, selamat siang, Tuhan berkati. Bye. Selamat siang, Pak. Siang, Pak.